Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu di pembelajaran ekonomi kelas 12. Kita sekarang menginjak ke praktek siklus akuntansi perusahaan jasa pada tahap pencatatan. Pada pertemuan ini kita akan membahas dimulai dari pembuatan transaksi kemarin, jurnal, kemudian buku besar. Di sini akan saya berikan contoh dari perusahaan jasa Salon Cantika, laporan keuangan bulan Desember 2016 sebagai berikut. Kas ada 21.685.000, kemudian saldo perlengkapan 6.330.000, peralatan saldonya 5.250.000, modal saldonya 33.265.000. Itu untuk saldo awalnya. Kemudian transaksi yang terjadi pada Salon Cantika selama bulan Desember 2016. Tanggal 1 Desember, contoh transaksi, dibayar sewa tempat usaha untuk jangka 6 bulan selama 6 juta. Maka untuk jurnalnya berbunyi, sewa dibayar di muka, debit 6 juta, kemudian kas kredit 6 juta. Dengan keterangan membayar sewa di muka. Ini untuk jurnal pembayaran sewa. Kemudian transaksi yang kedua tanggal 2 Desember dibayar beban sewa iklan 2.400.000 untuk jangka waktu 1 tahun. Maka jurnalnya beban iklan debit 2.400.000, kasnya kredit 2.400.000 dengan keterangan membayar beban iklan. Kemudian contoh transaksi yang ketiga, tanggal 3 Desember, Nyonya Cantika menginvestasikan uangnya untuk keperluan salon sebesar 10 juta. Maka bunyi jurnalnya, kas masuk di dalam debit 10 juta, kemudian kreditnya modal Nyonya Cantika 10 juta. Kemudian transaksi yang keempat. Tanggal 4 diterima pendapatan jasa 420.000. Maka jurnal di dalam transaksi tersebut, kas pendapatan jasa 420 di debit, jadi kasnya bertambah sebesar 420.000, sementara kreditnya 420 dengan keterangan penerimaan pendapatan. Kemudian transaksi berikutnya, diterima pendapatan rias sebesar 2.500.000. Maka jurnalnya akan berbunyi, kas kita akan masuk bertambah dengan posisi di debit, kemudian pendapatan jasa di kredit sebesar 2.500.000 dengan keterangan di jurnal penerimaan pendapatan. Lanjut sekarang untuk transaksi selanjutnya, dibeli perlengkapan salon secara kredit sebesar 2 juta. Maka jurnalnya perlengkapan masuk debit 2 juta, karena pembelian secara kredit, maka yang dikredit adalah utang usaha dengan keterangan di jurnal pembelian perlengkapan. Masuk kita ke berikutnya. Transaksi diterima
pendapatan jasa sebesar 250 pada tanggal 7 Desember. Maka jurnal umumnya adalah kas debit karena kita menerima uang, kemudian kreditnya pendapatan jasa dengan keterangan penerimaan pendapatan sebesar 250. Berlanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 8 Desember dibayar sebagian utang yang terjadi tanggal 6 Desember sebesar 1 juta. Kita tahu bahwa tanggal 6 Desember kita membeli perlengkapan salon secara kredit. Maka jurnalnya akan berbunyi. Tanggal 6 tadi kita membeli, utang usaha di debit, kas kita keluar 1 juta. Sehingga utang usaha debit, kasnya kredit 1 juta dengan keterangan pembayaran utang. Berlanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 10 Desember dibeli peralatan salon secara kredit sebesar 4.100.000. Maka jurnalnya peralatan salon 4.100.000 debit, kreditnya utang usaha 4.100.000 dengan keterangan pembelian peralatan. Lanjut sekarang kita ke transaksi berikutnya. Diterima pendapatan salon sebesar 560.000. Maka jurnalnya akan berbunyi kas debit 560.000. Kemudian kreditnya pendapatan jasa 560 dengan keterangan penerimaan pendapatan. Lanjut sekarang kita ke transaksi berikutnya. Tanggal 12 Desember telah diselesaikan jasa rias pengantin sebesar 3 juta dan baru diterima sebesar 1 juta. Maka jurnalnya akan berbunyi kas kita menerima uang sebesar 1 juta. Kemudian piutang usaha 2 juta karena pendapatan jasa kita adalah 3 juta. Maka pendapatan jasa masuk kredit dengan keterangan penerimaan sebagian pendapatan. Jelas di sini karena kas yang uang baru kita terima 1 juta, sementara pendapatan jasa kita 3 juta, sehingga yang 2 juta adalah piutang. Kita berlanjut ke transaksi berikutnya. Tanggal 13 diterima pendapatan jasa sebesar 320.000. Maka jurnalnya akan berbunyi kas debit 230.000, kemudian kreditnya pendapatan jasa 230.000 dengan keterangan penerimaan pendapatan. Lanjut ke transaksi berikutnya. Kita lihat tanggal 15 diterima pendapatan jasa sebesar 150.000. Maka jurnalnya akan berbunyi kas di debit 150.000, pendapatan jasa di kredit 150.000 dengan keterangan penerimaan pendapatan. Itu tanggal 15. Berlanjut sekarang langsung saja saya buka yang bawah. Diterima pendapatan jasa rias 600.000 tanggal 31 Desember. Maka jurnalnya akan nampak. Kita lihat tanggal 31. Kas sebesar 600.000,
Kemudian kreditnya pendapatan jasa sebesar 600.000. Nah, di sini untuk kolom debit dan kredit harus sama. Sehingga di sini nanti kalian bisa ngecek jumlah debit berapa, jumlah kreditnya berapa. Kalau kita sudah membahas aplikasi kita dari transaksi ke dalam jurnal, maka langkah kita selanjutnya adalah dari jurnal umum dimasukkan ke dalam buku besar. Di sini yang pertama, sewa dibayar di muka. Bunyi jurnalnya debit 6 juta, kreditnya kas 6 juta. Cara memasukkan kita lihat di sini untuk yang pertama. Dalam memasukkan dalam buku besar, tadi pembayaran sewa. Tanggal 1 membayar sewa 6 juta. Debit 6 juta. Kemudian kita masukkan ke dalam kolom saldo sehingga nanti kita langsung tahu akhirnya saldonya 6 juta. Di sini di dalam buku besar saya menggunakan buku besar 6 kolom yang terdiri atas kolom tanggal, kolom keterangan, kemudian kolom debit, kolom kredit, dan kolom saldo yang terdiri atas debit dan kredit. Tujuannya di sini nanti kita langsung tahu untuk saldo akhirnya. Seperti di sini untuk kas. Kas itu semula saldonya diketahui dari data awal tadi. Data awal diperoleh dari data yang dibuat dari perusahaan jasa salon cantika. Nah, ini kasnya sebesar 21685. Nanti kita masukkan ke saldo awal 21685 sehingga saldonya muncul 21685. Karena terjadi pembayaran sewa di kredit 6 juta, maka 21685 dikurangi 6 juta hasilnya masih 15.685. Ini saldo kas kita tanggal 1. Jadi tujuannya pembuatan 6 kolom kita langsung mengetahui saldo akhirnya. Kemudian yang berikutnya kita lihat yang kedua. Tanggal 2 itu di jurnal umum beban iklan 2.400.000, kreditnya kas 2.400.000. Maka untuk buku besarnya kita lihat tadi tanggal 2 kita menerima tanggal 2 kita cek dulu di sini. Maaf, tanggal 2 kita lihat beban iklan kreditnya kas. Maka kita cari dulu beban iklan kas. Dilihat di dalam sini beban iklan. Lihat cari beban iklan kita tanggal berapa. Beban. Nah, ini pembayaran beban iklan kita 2.400.000. Kemudian kita lihat pasangannya kas di kredit. Di sini keterangannya sama, pembayaran iklan 2.400.000. Sehingga saldo kita semula 15.685 dikurangi 2.400.000 masih 13.285. Ini untuk yang kedua. Kembali kita lihat lagi untuk jurnalnya. Tanggal 3 tadi Nyonya Cantika menginvestasikan uang sehingga kasnya bertambah. Kemudian yang dikredit adalah modalnya. Kas debit, modalnya kredit sebesar 10 juta. Maka kita lihat cara memasukkan ke buku besar. Di sini yang didebit adalah kas, maka kasnya
masuk keterangan investasi pemilik debit 10 juta. Kemudian kreditnya adalah modal. Di sini kita lihat modal jumlahnya adalah sama. Maaf, ini ketutup, jumlahnya 10 juta. Kemudian lanjut sekarang ke contoh 4, yaitu kita terima pendapatan jasa. Salon Cantika menerima pendapatan jasa. Kas debit, kemudian kreditnya pendapatan jasa sebesar 4.200.000. Maka kita akan lihat cara memasukkannya. Di sini kas kita bertambah. Lihat tanggal penerimaan pendapatan di sini sejumlah 420 sehingga kasnya bertambah 240. Kemudian kita lihat dasarnya 420 tadi dari pendapatan. Nah, ini penerimaan pendapatan 420. 420 masuk kredit karena pendapatan masuk dalam kolom kredit. Sehingga kalau kita lihat jumlah kas kita semula adalah 23.285.000 ditambah dengan pendapatan kita 420, maka saldo kita menjadi 23.705.000. Kemudian kita lihat contoh berikutnya. Kita lihat tanggal ke berikutnya setengah tanggal 5. Di sini ada lagi pembelian perlengkapan secara kredit. Maka perlengkapan masuk debit 2 juta. Karena pembeliannya secara kredit, maka masuk kolom utang usaha di kredit. Sehingga perlengkapan debit, kreditnya utang usaha. Kita cek dulu di dalam buku besarnya. Perlengkapan, cek perlengkapan. Nah, ini pembelian perlengkapan debit 2 juta sehingga semula ada saldo di perlengkapan. Lihat di awal tadi saldo-saldo tadi. Nah, ini perlengkapan 6330. Sini dilihat 6330. Kemudian karena ada pembelian perlengkapan sebesar 2 juta, maka saldo perlengkapannya menjadi 8330. Kemudian kita lihat lagi pengaplikasian untuk berikutnya. Penerimaan pendapatan kas sebesar 250.000, kemudian pendapatan jasanya 250.000. Maka pengaplikasian ke dalam buku besar, kita cek lagi ini tadi 250 itu asalnya dari kas pendapatan jasa, sehingga kas di debit. Lihat di sini 250. Dilihat nama akun kas. Di sini ada penerimaan pendapatan debit 250. Kemudian pendapatan, dilihat ke pendapatan. Nah, ini pendapatannya di kredit, penerimaan pendapatan sebesar 250. Sehingga saldo akhir untuk pendapatan semula 2.920 ditambah 250.000, maka saldo pendapatannya adalah 3.170.000. Demikian juga untuk saldo di dalam kasnya. Saldo di dalam kas yang semula 26.205.000 ditambah dengan penerimaan pendapatan tanggal 8 250.000, maka saldo akhirnya menjadi 26.400.000.
455.000. Nah, ini seterusnya nanti sampai pada akhirnya dari semua jurnal yang ada. Jadi intinya dari jurnal ini dimasukkan ke buku besar sesuai dengan nama akunnya dan sesuai dengan tanggalnya. Maka di sini untuk akhir pada nama akun kas. Jumlah saldonya langsung kelihatan di sini karena kita pakai 6 kolom, 32.435.000. Kemudian piutangnya 0 karena sudah ada penerimaan piutang. Kemudian sewa debit 6 juta. Kemudian perlengkapan saldonya debit 8330, peralatan saldo debit 9350.000, kemudian utang usaha kredit 2 juta, modal kredit 10 juta, pendapatan jasa nanti langsung dilihat kesemuanya. Ini untuk hasil akhir dari pembuatan buku besar. Dan kalau kalian belum mengerti, silahkan dilihat di modul kita. Dan besok pada saat pertemuan kita bisa mempelajari lagi materi berikutnya. Hari ini saya akhiri materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.